Waalaikumsalam. Iya, lama tak jumpa Gus. Lama tak jumpa. Apalagi saya. Iya, ini ngikuti berita-berita yang di luar area nih Gus. Ya. Bingung no kulo piyambak khususnya kali keluarga kulo. Mulong tambah budak dah sih. Nah, iya. Gara-gara ndelok YouTube sing antik-antik itu. Iya. Nah, ini lagi saya sendiri ya pernah di pesantren. Hidup saya memang hidup dengan kiai Nusantara. Ya, ya. Nah, ini kok ada bukan rumor yang melihat di YouTube itu Gus. Ya. Nah, ada khayal sholat kok diganti khayal jihad itu gimana itu? Menurut pandangan Gus sendiri itu. Itu karipan itu. Karipan itu pundi, Gus? Karipan itu bangun kesiangan. Ya, sok pahlawan. Artinya ya arti karipan itu yang mestinya bangun 1 jam sebelum subuh waktu sahur atau ya pas fajar lah pas subuh. Ini diumpamakan bangun jam 7 jam 8 langsung teriak hayya 'alal jihad. Itu gubron Gus itu Gus. Bangunnya jam 7 itu. Subuhnya sering khayal jihad. Kalau nggak karipan nggak sok pahlawan gitu. Oh. Kalau bangun sebelum subuh terus sholat tahajud ditutup witir munajat berdoa ya saat sebelum subuh itu hayya 'alal jihad tapi nggak usah disuarakan apalagi dicorongkan. Ya karena kan karena jihad itu kan 24 jam sehingga kok ono hayya 'alal jihad itu kan nggak masuk. Nah, ya. Beda dengan sholat karena memang 5 waktu untuk mengingatkan. Ya, itu telaah yang pas. Jihad itu kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selama. Arti jihad Jihad itu perang suci. Oh, tak kira artinya sungguh-sungguh itu. Arti lugawinya bisa sungguh-sungguh. Artinya ya bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Mohon maaf Gus, dalam memerangi musuh-musuh Allah. Nah, ini kan alasan teman-teman kita yang mengatakan khayal jihad itu kan dia mengatakan iki melawan kezaliman. Mereka menganggap mohon maaf tanda kutip yang memerintah ini zalim. Nah itu gimana Gus? Ya, pendapat silahkan saja berpendapat begitu. Namun jika mau fair, bolehkah lawannya itu juga berpendapat yang sama? Kami juga memerangi kalian itu jihad fisabilillah karena kami ini musuhnya yang satunya itu. Kami telah lama mengamati, meneliti sebelum memutuskan bahwa kalian itu pemecah belah persatuan. Kalian banyak bikin resek, bikin resah, onar. Itu nggak alasan yang dibuat-buat aja. Tapi kalau esensinya dipahami ya mestinya jihadnya dimulai dari diri sendiri. Kalau tasawuf melarang jihad asghar atau jihad bil adu sebelum jihad bin nafsi. Tasawuf, pengamal tasawuf atau mutasawwif, orang yang tekun mengamalkan tasawuf di bawah bimbingan seorang mursyid, belum dibolehkan perang melawan musuh luar orang lain jika belum menang melawan dirinya sendiri. Jihadun nafsi. Karena di zaman Nabi pun banyak hadis yang menjelaskan
salah satu hadis diantaranya ada seorang pemuda yang gagah berani dengan serta-merta kemudian semangat menggabungkan diri ke pasukan Islam yang sudah berkumpul dan siap-siap berangkat menuju medan perang. Lantas Nabi bertanya, siapa engkau wahai anak muda? Karena waktu itu ditutupi pakai topengnya. iya Kak Ketok. Ya, saya Fulan bin Fulan. Oh ya, kok baru kelihatan sekarang ini. By the way, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Saya masih punya ibu. Kalau bapak sudah mendahului kami, sudah kembali ke pangkuan Allah. Ibu masih ada. Oh ya, pulanglah engkau, berkhidmahlah kepada ibumu. Bagimu itu sama dengan jihad. Ini alias ditolak, kasare ditolak makanya Nabi. Ojo melok kowe jek durung wayahe. Engko lamun mati sangit. Karena bernafsu kowe tok gak berhati. Dengan emosi, dengan itu nggak boleh ikut, belum boleh ikut. Ya ini kebetulan Gus, saya punya ini ngajak teman baru, Antok namanya. Ini preman nih Gus, maunya ngajak jihadok maunya, maunya ngajak jihadok. Ayo soan bareng-bareng takokne yo apa jihad iku. Lah iya. Karo jihad. Ayo takokno ngono. Belum. Gus, nah sekarang ini kan kita susah ya. Mereka mengatakan ini adalah perang suci. Mereka menganggap bahwa ini sama kami berarti dia ini melawan kemungkaran. Ya. Nah, kita kan nggak tahu apa ya. Kau lihat semangatnya dia begitu gimana, Gus? Lah iya. Begini. Mereka menganggap, mohon maaf, menganggap bahwa perintah yang ada ini dalam tanda kutip kemungkaran. Iya, siapa yang memerintah? Itu. Menurut Jihad. pandangan mereka. Iya. Ini kalau hukum Islam, jihad bil adu, perang dengan musuh luar diri, yang menentukan itu umaro. Amir. Presiden kalau bicara Indonesia itu presiden. Iya, kalau ini presiden. Ini masalahnya kan dalam negara dalam negara. Iya. Loh, mana negara dalam negara? Artinya bukan negara dalam negara, tapi sekelompok organisasi. Lah iya, kok mengatakan Jihad. seperti itu padahal tidak boleh jihad itu tidak dipimpin. Dan pemimpin perang adalah posisinya statusnya sebagai amir. Zamannya umaro. Yaitu orang yang mengurusi wilayah lahiriah umat, lahiriah rakyat. Kalau Nabi kita, beliau rangkep ya al-amir, ya statusnya presiden kalau sama sekarang, ya status ya bukan walian mursyid, ya bukan di atas itu bahkan ya Nabi itu. Rangkep lah. Ya nabi, ya Jadi umat. umaro, ya ulama. Kalau sekarang kan dua aja. Ulama dan umaro aja. Ulama wilayahnya wilayah rohani. Umaro wilayahnya jasmani. Ini sudah paten ini. Lah, urusan jihad bila adu, perang dengan musuh luar diri dengan orang lain itu bukan urusan ulama, bukan tanggung jawab ulama. Yang menentukan kebijakan itu bukan ulama, tapi umara. Dalam hal ini ya presiden. Nah, kalau presiden tidak menginstruksikan, berarti dia rakyatnya siapa? Jadi Ya, dia itu disebut pemberontak malah. oke. Berarti itu salah kaprah dalam mengartikan jihad itu. Iya, jelas salah. Jadi dalam kasus ini pemerintah Dangkal berhak sekali. untuk membawa mereka ya. Karena jelas-jelas makar.
Maka Satu contoh ya, saya jadi ingat itu kalau toh memang dari sisi umaroknya itu yang zalim, itu kan ada ayat Allah memerintahkan Nabi Musa izhab ila fir'aun innahu taghaw. Innahu taghaw. Fir'aun saja yang togonya Artinya sedemikian kan rupa. Bukan dengan cara langsung diperangi, tapi Bukan. diajak diskusi Nah, atau ini disampaikan secara ini yang harus kita suarakan. Iya. Arti harus menyuarakan ini. kalau toh memang dari sisi ada masyarakat merasa bahwa pemerintah ini sedang gitu, apa gitu guys? Ya memang begitu. Jadi Kita sebagai rakyat, jika kita menyangka atau di atas menyangka meyakini penguasa kita itu zalim, kita tidak boleh, tidak ada dalil yang kemudian perangi, Langsung bunuh, serang gitu. tidak. Tapi para nono kemudian sampaikan kepadanya, tunjukkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Namanya rakyat nang sing kuwasa, penguasa, diterima alhamdulillah, gak diterima ojo nesu. Dungakno. Nek teguranmu, nasihatmu diterima kemudian dijalankan, ya fakul alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada manusia. Jika nasihatmu atau saranmu tidak diterima, ya jangan marah, jangan ngerusak. Doakan. Doakan. Dan ingat, kita sebagai rakyat kecil menasihati atau menegur penguasa harus dengan sopan santun. Karena bahaya kalau tidak sopan santun. Iya. Nah, iya, namanya itu berarti sedang berkuasa. yang begitu tadi jihadnya itu sudah lulus jihad binafsinya itu guys. Pasti karena itu syarat. Kalau belum boleh. Bagaimana dia bisa menasihati karena Allah? Nuturi krono Allah dengan Allah. Lawong punya kepentingan dan ya masih belum boleh. Ya, Maka kelasnya itu masih mendoakan saja. Kalau Karena menasihati itu tugasnya ulama. Artinya Itu kan pun yang diakui, keulamaannya diakui oleh umarok yang mau kita datangi. artinya kan dalam hal ini kita sarankan kepada teman-teman kita itu melalui saluran yang benar lah. Misalnya minimal ke DPR misalnya seperti itu ya. Bukan Bisa. minimal, ya itu memang jalurnya. Nggak boleh di luar jalur. Artinya kan ojo langsungan seperti ini kan. Kita Bikin- punya wakil. Kita punya wakil. Iya. Kita Karena- punya Itu kalau pemerintah dalam keadaan sing gak sopan, sing glodok, sing gak anu. jelas-jelas Wong, dolim. iya bener-bener dolim. Pemerintah kita saat ini bener-bener baik Nah, kok. Di samping itu Ya. kan hanya itu sudut pandang satu kelompok. Kelompok Ya. yang lain padahal tidak. Tidak. Nah, untuk persyaratan seperti itu apa ada Gus? Misalkan syarat jihad itu apa kira-kira syaratnya boleh diperbolehkan jihad? Maksudnya jihad bil adu. Bila adu dengan musuh luar diri. Itu kewenangan umarok. Di zaman Nabi, Apa bahasa lain itu man ro'a minkum mungkaron dia guys ya. ya. Kalau itu pembagian cara atau kelas. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Iya, Hadza lil umara. Umaro. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran jelas merajalela, maka rubahlah dengan tangannya. Ini rubahlah dengan kekuasaannya. Ini bagi Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Pertanyaannya, kata-kata khayala sholat diganti khayala jihad, apa itu termasuk mungkar? Iya jelas mungkar. Jelas mungkar ya. dalam kondisi seperti ini. Iya. Ya kondisi apa? Iya, kondisi apapun kan nggak ada. Bukan kok Karena- mungkar gitu. Ngawur. Oh, Berarti kan jelas-jelas ingkar kan? Ya iya bid'ah itu. harusnya itu nggak bisa disuarakan ya, Gus ya. Iya, untuk diri sendiri. Ya memang Artinya nggak ada Sendiri. tuntunannya. Karena nggak ada tuntutannya. Ya karipan itu. Telat. Iya. Unek-unek kayak gak usah. Mm-mm.
belum boleh memerangi orang lain jika belum final, belum selesai memerangi diri sendiri. Karena kalah menang kalau belum merdeka, kalau belum memerangi dirinya sendiri, kalah menang itu kalah. Kalah menang kalah. Jadi aku kalah jadi arang.